juga ya. Silakan nanti. Selamat pagi ya, menjelang siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi, lanjut ya ke materi ke-11, di mana di minggu ke-11 ini kita akan bicara mengenai perancangan ya solusi atau perencanaan treatment risiko terkait dengan konteks SDM dan organisasi ya. Seperti itu. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana melakukan asesmen risiko ya, kemudian memetakan berdasarkan matriks dan juga kriteria yang disepakati. Kemudian sekarang kita akan bicara mengenai treatment ya untuk solusi dari manajemen risiko tersebut untuk konteks SDM dan organisasi ya. Jadi kita akan masih seputar itu. Kemudian kita akan masuk ke teori mengenai organisasi IT ya, manajemen layanan yang generik seperti apa. Kemudian kalian bisa custom ya, menyesuaikan dengan hasil asesmen risikonya. Ya. Nah, kemudian saya juga ingatkan, karena kemarin juga masih ada case di mana ada yang salah posting ya. Jangan lupa, jangan sampai terburu-buru, sampai salah posting ke materi yang tidak relevan ya, tidak sesuai. Jadi kalian nanti akan submit ke bab 11 ya, resumenya untuk perorangan maupun juga progress tugasnya. Di mana progress tugasnya untuk yang minggu ini itu ada dua ya. Pertama adalah desainnya dalam bentuk doc ya, di mana nanti ada struktur organisasi gitu ya, kemudian ada deskripsi kerja ya, yang mencerminkan hasil asesmen risiko dan juga treatment plan yang diusulkan seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga nanti dicicil dimasukkan ke dalam PowerPoint ya. Nah, cuman satu hal saya mau ingatkan lagi, ketika Anda menyalin ya dari dokumen ke dalam PowerPoint atau presentasi, itu harus kalian persingkat. Ya, jadi nggak boleh copy paste begitu saja, tapi kalian harus persingkat ya. Kemudian sebisa mungkin fontnya cukup besar ya, kalau bisa di font ukuran 18, kalau tidak setidaknya di angka 14 ya. Terus saya sarankan jangan pakai border ya. Jadi kadang-kadang ada yang pakai border ya sehingga tampilannya menjadi lebih sempit ya. Jangan itu mengurangi ini ya, mengurangi space. Lebih baik cari template yang luas ya. Kemudian sekarang juga udah zamannya layar lebar ya. Jadi kalian bisa pilih template yang ukuran 16:9 itu ya, yang kayak video gitu ya, kayak bioskop gitu ya, bukan yang 4:3 yang kayak monitor TV ya, seperti itu. Gitu. Nah, kemudian font tadi jangan lupa ya, masih bisa ditolerir kalau fontnya 14 ya atau 16. Nah, syukur-syukur kalau bisa 18 jadi agak besar ya tampilannya seperti itu sehingga nanti pada saat presentasi itu bisa lebih enak ya. Seperti itu. Nah, artinya harus disesuaikan. Baik, ya mengingatkan itu, kemudian kalian juga bisa menambahkan ya perbaikan dari asesmen maturity maupun asesmen risiko. Ya, kenapa? Karena nilai dari tugas besar itu adalah kesinkronan deliverables ya dari awal sampai ke akhir ya, dan ditambah nilai 20% dari presentasinya. Ya, sehingga PowerPoint itu nanti akan meningkatkan nilai presentasi ya dan kemampuan kalian bekerja sama secara tim untuk menyampaikan ide-ide besar kalian, hasil dari tugas besar kalian secara singkat tapi padat ya dalam waktu yang juga dibatasin yaitu 10 menit kalau bisa. Ya, seperti itu supaya cukup semuanya bisa presentasi ya. Karena ini kelompoknya banyak ya, ada 9 kelompok. Berarti kalau 10 menit kan 9 kali 10 menit ditambah nanti ada pembahasan-pembahasan yang lain ya. Seperti itu. Jadi waktunya cukup ya untuk bisa presentasi tugas besar. Nah, kemudian nilai 80%-nya adalah semua deliverables ya, terutama yang nanti di sesi terakhir kalian kumpulkan ya, yang akan dilihat konsistensinya ya, dari mulai case-nya apa yang ditugaskan gitu ya. Kemudian dari case tersebut ya, kalian akan memunculkan asumsi yang harus tercatat di dalam dokumen tugas besar. Nah, apa yang kalian tambahkan sebagai data ya, sebagai asumsi awal untuk kalian melakukan asesmen maturity ya. Jadi dari asumsi tersebut nanti akan ada halaman asumsi
ya apa yang ditambahkan datanya, gitu. Ya apa yang diasumsikan, ya untuk mendukung hasil assessment maturity bahwa benar assessment maturity-nya di angka 1 misalnya atau di angka 2 atau di angka 3 atau di angka 4 misalnya ya seperti itu. Saran dari saya nanti hasil assessment maturity-nya juga harus diatur agar karena ini sifatnya simulasi ya, agar juga bisa balance ya. Artinya jangan sampai nanti hasilnya 4 semua gitu ya sehingga tidak sesuai dengan case-nya, di mana case-nya misalnya organisasi sederhana, tapi menjadi organisasi yang mature gitu ya, karena kalian ingin membatasi ruang lingkup seperti itu. Nah, kalau 4 semua, maka kalian nanti nggak akan punya kesempatan yang cukup ya untuk bisa mendesain ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau tiga juga sebetulnya kan kesempatannya cuma bisa merekomendasikan perbaikan dari kinerja ya dengan menunjukkan adanya bukti pelaksanaan target kinerja ya dalam bentuk metrik KPI, kemudian ada pencapaian frekuensi ataupun juga targetnya seperti apa. Itu juga nggak banyak apa yang bisa kalian rancang gitu ya. Nah, oleh karena itu saya sarankan kalian arahkan ya hasil maturity-nya ini agar berada di antara 2 ke 3 ya. Seperti itu gitu. Kenapa? Karena poinnya kan cukup banyak ya. Kalau kita lihat dari assessment maturity, kita back ke sini ya. Nah, ini. Nah, ini kan setiap poin ini akan menunjukkan ini ya. Akan menunjukkan satu ya. Satu itu adalah sub ya, praktis untuk service management. Misalnya ini service strategi ya. Kemudian kalian masukkan ke sini ya. Nah, di sini di mana kalian, nah ini ya, nah ini. Jadi ini T itu kan temuan ya, temuan pertama. Kemudian, nah karena ini tidak relevan dengan kita ya, maka kita menggunakan apa yang ada di sini ya. Kalau ini 1.1 misalnya ya, kalian juga bisa rangkum ya. Kalau 1.1 dengan 1.2 itu relevan, kalian bisa gabungkan di dalam satu baris yang sama ya. Temuannya nanti temuan yang sama seperti itu. Tapi kalau enggak ya kalian harus masukkan 1.2-nya ini ke T.2 ya, temuan kedua. Jadi semakin banyak yang kalian temukan di sini ya, di mana di sini rata-ratanya misalnya 2 atau 1, maka akan membuat kalian lebih banyak lagi temuannya ya. Jadi ibaratnya setiap pointer 1, 2 sampai 13 ini akan menjadi temuan. Ya, kalau di sini semuanya jelek, ya seperti itu. Oleh karena itu, kalian harus atur asumsinya agar nilainya itu di antara 2 ke 3 setidaknya. Ya, kadang-kadang ada 4 juga nggak apa-apa, ya, sehingga kalian akan berlatih untuk bagaimana mendesain, mengukur pencapaian kinerja dengan berdasarkan asumsi, ya, seperti itu. Gitu. Oleh karena itu, nanti bisa memungkinkan untuk kalian perbaikan lagi, ya, asesmen maturity-nya, karena sebelumnya belum terlalu paham ya, atau karena sebelumnya misalnya terlalu optimis atau bisa jadi terlalu pesimis ya, sehingga merepotkan kalian di belakang untuk mengatur ruang lingkup ya. Karena yang akan dinilai itu karena ini simulasi ya, kita tidak real ya. Oleh karena itu kalian bisa mengatur lingkupnya agar urutannya bagus, track record-nya gitu ya. Antara case masuk ke asumsi ya. Dari asumsi nanti masuk ke dalam assessment maturity ya. Assessment maturity nanti perkirakan nilainya di antara 2, 3, 4 gitu ya. 1 juga boleh, tapi targetnya minimal ke 3 targetnya ya. Nah, kalau 3 ingat, kalau 3 itu artinya terdefinisi, terdokumentasi ya. Jadi yang tadinya 1 misalnya dia kondisinya ad hoc ya, seseorang mengerjakan tugas tambahan dari manajemen layanan, chaotic, tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan kadang-kadang ya, ada orang jalan, tidak ada orang bubar jalan istilah saya ya. Kemudian tidak ada pertanggungjawaban yang jelas gitu ya. Nah, itu baru 1. Ya, sementara kalau 2 ya itu sudah ada standar baku ya. Tahapan-tahapannya itu jelas gitu ya, harus dilakukan apa saja. Karena semua orang udah cukup memadai kapasitasnya, pembagian perannya walaupun kebanyakan masih lisan ya. Jadi belum ada sisi standar tertulis, ya, belum ada peraturan bakunya,
Belum ada standar inputnya, standar aktivitas tahapan-tahapannya apa saja secara tertulis, kemudian standar outputnya seperti apa. Itu belum ada, belum banyak ya di angka 2, kematangan 2. Nah, itu kemungkinan temuan yang akan banyak kalian dapatkan ya, tergantung dari case-nya dan asumsinya. Nah, kemudian target 3 itu apa? Ya, target 3 itu kalau kalian sudah memiliki standar dokumentasi untuk input ya, misalnya ada template untuk formulir ya, template untuk pengisian dan segala macamnya, standar inputnya seperti apa, standar datanya seperti apa, kemudian ada standar aktivitas yang tertulis dalam bentuk ini ya, dalam bentuk flowchart ya, yang kita sebut sebagai SOP, di mana SOP ini merupakan turunan dari peraturan yang lebih tinggi dalam bentuk kebijakan ya, policy yang disahkan oleh direksi misalnya ya sebagai pimpinan tertinggi atau siapapun di organisasinya masing-masing karena beda-beda, ada juga rektor bisa jadi kalau untuk organisasi universitas ya. Nah, kemudian dari level SOP itu nanti diturunkan ya menjadi yang lebih teknis lagi pada saat kita lagi bicara kontrol teknologi nanti ya. Karena di kontrol teknologi nanti kalian akan memilih ya perangkatnya apa, aplikasinya apa, infrastruktur apa yang kita butuhkan agar isu resiko-resiko tadi itu bisa ditangani dengan baik ya, seperti itu gitu ya. Jadi nanti ada kontrol SDM dan organisasi, kalian akan merancang struktur organisasi dan juga deskripsi kerja orang per orang ya sesuai dengan domain masing-masing. Yang di servis strategi fokus kepada usulan perbaikan dalam ranah servis strategi ya. Untuk yang transition, untuk yang desain fokus ke masing-masing. Begitupun untuk yang operation maupun juga yang continuous service improvement. Ya, jadi kurang lebih seperti itu nanti ininya ya strateginya. Kemudian untuk kontrol proses itu nanti kita akan bahas di minggu depan ya, dan kontrol teknologi ya, dan juga instruksi kerja sebagai turunan dari kontrol proses dan teknologi berdasarkan tools yang kita pilih ya, itu nanti ada di sesi paling akhir ya di bab 13, pertemuan ke-13. Nah, kemudian setelah itu beres semua, kalian tuangkan secara ringkas ya ke dalam PowerPoint ya, dan usahakan tidak lebih dari 10 menit show ya, dan kalian buat itu menjadi bergantian, dan juga jangan terlalu kecil fontnya supaya bisa kebaca ya, seperti itu. Kemudian nanti kita akan tuntaskan ya perkuliahan kita dengan ada 5 jenis nilai ya, dari mulai partisipasi individu, kemudian partisipasi grup dalam bentuk tugas kelompok ya, kemudian juga dalam bentuk kuis online yang ada di LMS ya, kemudian hasil dari nilai UTS ya, itu semua sudah ada ya, tinggal saya dapatkan nilai praktikum dari asisten karena sudah selesai juga minggu lalu. Dan satu hal lagi adalah tugas besar kalian yang nilainya terbesar yaitu 30% ya. Makanya kalian harus kerjasama dengan baik supaya tugas kalian itu bagus. Tadi kan kita mulai dari case ya, kemudian case-nya ditambah dengan asumsi, kemudian dari case dan asumsi ini kalian lakukan assessment maturity yang baik ya, yang poinnya di antara 1, 2, 3 ya, seperti itu. Agar balance, mana yang kalian rancang, mana yang kalian nggak perlu rancang ya. Seperti itu dengan asumsi sudah ada ya, seperti itu. Nah, kemudian assessment maturity ini nanti akan harus nyambung ya, berturutan dengan assessment resikonya ya. Jadi apa yang ada di assessment maturity, ada gap yang kalian harus follow up, maka gap itu adalah isu ya yang akan muncul masuk ke dalam asesmen resiko. Di mana asesmen resiko ini juga memunculkan menangkap dua isu ya. Ada isu yang sifatnya negatif yang kita sebut sebagai resiko negatif, skenario negatif yang kita dapatkan dari pain points ya, titik sakit yang pernah terjadi atau akan terjadi pada organisasi case kita. Atau juga risiko positif, skenario positif yang mungkin terjadi ya untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi kita. Ya, itu namanya risiko positif, di mana itu biasanya kita dapatkan dari trigger event yang bisa kita identifikasi di awal ya. Misalnya adanya merger, akuisisi, ya, pergantian direksi baru misalnya ya, kemudian ada regulasi baru, kondisi baru dan segala macamnya seperti itu kita sebut sebagai trigger event atau opportunity ya, peluang. Ya, peluang yang bisa mempercepat pencapaian tujuan bisnis atau organisasi dengan bantuan IT. Nah, itu harus kalian identifikasi keduanya ya, yang mana yang negatif, mana yang positif, kalian pisahkan formnya
asesmen resikonya ya, supaya nggak bercampur. Kemudian nanti dari asesmen resiko ini ya, kalian akan tuangkan ya. Nah, ini kriterianya ya, kriterianya nanti kita atur. Kemudian risk appetite-nya nanti kita tentukan ya. Kemudian kalian lakukan seberapa analisis ya atau asesmen seberapa tinggi resikonya berdasarkan matrik yang disepakati. Nah, kemudian kalian tentukan juga mitigasinya seperti apa ya, dari ada 8 cara treatment ya, baik itu untuk negatif, positif maupun keduanya. Seperti itu ya. Nah, itu nanti kalian masukkan ke sini ya, sesuai dengan minggunya ya. Untuk minggu ini kita akan fokus kepada ya solusi untuk kontrol SDM dan organisasi ya yang akan ada di sini. Jadi kalian nanti update lagi ya hasil risk treatment plan-nya di tabel asesmen resikonya, kalian submit lagi ya sebagai hasil follow up dari minggu ini. Kemudian nanti akan kalian lanjutkan ya ke model operasi, kemudian kita pilih model operasi yang cocok, kemudian bagaimana cara kerjanya dalam menentukan rencana, kebutuhan, investasi, arsitektur maupun kebijakan ya. Kemudian struktur umum organisasinya mau seperti apa ya. Kemudian pemetaan strukturnya secara generik ya, ini manajemen layanan seperti apa ya. Jadi ada seperti ini kondisinya. Dan masuk ini ya, posisi-posisi pekerjaan-pekerjaan yang perlu ada, yang nanti untuk organisasi yang sederhana itu bisa kalian rangkap ya pada satu posisi tertentu. Atau kalau organisasinya besar, setiap kotak ini bisa menjadi orang ya, menjadi jabatan tersendiri seperti itu. Kemudian untuk jabatan yang kalian identifikasi ya, kalian buat ya rancangan deskripsi kerjanya seperti apa gitu ya. Sebagai usulan untuk perbaikan ke depan ya. Baik di situ bicara mengenai melapor ke siapa dan timnya siapa saja, kemudian deskripsi kerjanya apa saja ya, melakukan apa saja harus sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada dia. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa ya, kita tidak hanya bicara kuantitas orang ya, tidak hanya nambah jabatan tapi juga menambah kualitas dari orangnya, kapasitas, kapabilitas dari orangnya dengan bentuk pelatihan ataupun edukasi ya. Kalau pelatihan bentuk training ya, kursus segala macam kursus gitu ya. Dengan sertifikasi apa yang bisa dikejar gitu ya. Nah, itu lebih singkat ya, bisa menambah ilmunya seperti itu dan juga skillnya. Nah, sementara kalau ternyata butuh yang lebih long term ya bisa jadi kan mengirim orang untuk sekolah misalnya ya, sekolah 6 bulan, sekolah 1 tahun, sekolah 2 tahun dan segala macamnya. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu kurang lebih ranah dari SDM dan organisasi ya. Jadi dari struktur kemudian dari orang yang kalian harus rancang. Seperti itu. Nah, sampai nanti kalian akan masuk ke fase proses ya, di mana kalian akan mulai merancang kebijakan sampai ke prosedurnya seperti apa dan standar-standar yang harus diacu. Nah, kurang lebih itu ya, apa yang akan kita lakukan di perkuliahan kita kali ini. Saya akan mundur lagi. Nah, dari sini. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Belum ada? Oke, ya. Belum ada, Pak. Nah, sekarang gini, ya, sekarang saya akan mereview ya dalam konteks SDM dan organisasi ya, dalam domain masing-masing ya. Nah, kalau kita bicara strategic plan, maka ini akan banyak berkaitan dengan SS ya. Jadi tim SS nanti bisa lihat. Kemudian kalau bicara identify solution, nanti akan bicaranya di SD ya. Nah, di SD dan juga di ST ya. Nah, SD juga banyak di sini. Seperti itu. Kemudian menentukan service level, ini juga di ST ya. Pada saat transisi itu menentukan service level dan juga di service operation terutama ya. Jadi bagaimana menentukan standar untuk beroperasi. Nah, sementara monitor evaluate and IT performance ini banyaknya di CSI ya, seperti itu. Nah, ini kurang lebih ya. Jadi kalau kalian bisa memetakan ini kurang lebih representasi dari setiap domain lah gitu ya. Pertama ada kondisi ya, let's say dari hasil assessment maturity ternyata ditemukan ya belum ada yang namanya sourcing strategi ya. Sourcing strategi yang menentukan proses apakah mau akuisisi ya ataukah mau ini ya mengembangkan. Karena kan bisa akuisisi, bisa pengembangan ya atau development di sini ya. Nah, bisa development seperti itu.
Gitu. Nah, ternyata ditemukan belum ada tuh strateginya ya, apakah mau dikerjakan sendiri atau kita sebut sebagai insourcing, atau mau dikerjakan oleh orang lain yang kita sebut sebagai outsourcing, atau dikerjakan berbarengan joint development disebutnya ya, atau istilah lainnya adalah co-sourcing seperti itu gitu. Nah, kemudian dari temuan kondisi saat ini ya, ini kan saat ini ya. Nah, saat ini kalian akan bisa menentukan secara operasional berjalan atau tidak gitu ya. Kalau misalnya ternyata nggak berjalan nih ya, strategi sumber dayanya, strategi akuisisinya, pengembangannya, maka kita sebut itu tidak efektif ya secara operasional. Nah, kalau secara operasional tidak efektif, maka dia akan men-trigger munculnya angka maturity 1 ya. Seperti itu gitu ya. Nah, sementara kalau dia sudah efektif ya, maka ya kalau dia efektif ya di sini, maka dia akan men-trigger munculnya maturity 2. Nah, ini ya. Jadi ini akan inline ya, dari maturity ke asesmen risiko itu akan kelihatan nyambungannya ya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara dokumentasi, maka kita bicaranya efektivitas desain ya. Jadi kalau di sini secara operasional efektif ya, tetapi secara desain tidak efektif ya, ini artinya apa? Maka ini mendrive akan muncul angka 2 ya kalau efektif desainnya tidak ya. Kalau ternyata dia efektif ya, nah kalau ternyata di sini dia efektif, maka dia akan men-trigger munculnya angka 3 ya, seperti itu gitu. Nah, kalau ternyata dalam temuan kondisi saat ini kita bicaranya ini sudah berjalan ya, tetapi jadi ini sudah berjalan semuanya ya, tapi pengukuran kinerja yang jadi isu ya. Nah, kinerja yang jadi isu ya. Nah, kalau kinerja yang jadi isu, maka ini sebetulnya akan men-trigger munculnya angka maturity berapa? 3 ya. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau dari 3 menuju 4 berarti kan ada target maturity, target kinerja ya, ada KPI, metriknya, alat ukurnya, ada frekuensinya harus seperti apa pencapaian targetnya, tetapi belum dilakukan pengukuran, gitu ya. Nah, sehingga dari angka-angka 1, 2, ya 2, 3, 3, 3, kemudian kita akan berbicara mengenai target, gitu ya. Nah, ini. Ya, jadi target ini akan tergantung dari kondisi saat ini. Nah, tapi setidaknya target ini akan ada 2 ya yang bisa memungkinkan muncul. Ya, apakah menuju ke angka 3? Ya, itu kalau kita bicara dari 1 ya, dari 1 atau 2 ya. Nah, atau dari 2 sini, seperti itu ya. Jadi dari 3 kemungkinan ini akan menuju ke angka 3 ya. Seperti apa targetnya ya. Jadi idealnya itu harus seperti apa? Ingat, kalau 3 itu bicara secara dokumentasi lengkap ya. Inputnya ada, kemudian daftar aktivitas berupa flowchart-nya juga ada dan sudah diresmikan. Ada payung hukumnya berupa kebijakan yang mendasari SOP tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga ada apa? Ada output-nya ya, berupa laporan yang jelas ya, standarnya seperti apa dan juga ada bukti bahwa laporannya sudah rilis. Itu berarti sudah mencapai angka 3 ya, dan target menuju 3 kalian harus jelaskan di sini ya, seperti apa sih 3 yang dimaksud, gitu ya. Atau bisa jadi kalau kondisinya dari 3 ya, karena dia operasional sudah oke, desainnya sudah oke, berarti kan 3 ya. Atau bisa jadi ya, dia fokusnya lebih ke kinerja yang belum berjalan gitu ya. Seperti itu. Maka kalau dari 3 mau menuju ke 4 ya, akan lain ceritanya ya, karena di targetnya akan bicara mengenai target menuju 4. Ingat, target menuju 4 berarti metriknya itu sudah dilakukan pengukuran. Berarti buktinya apa? Buktinya ada proses pengukuran kinerja dalam bentuk apa? Hasil pengukuran kinerja tercapai atau tidak target metriknya dan segala macam gitu ya. Sehingga apa yang bisa kalian rancang kalau dari 3 menuju 4 gitu ya, adalah asumsi bahwa pengukuran kinerja sudah berjalan dan buktinya apa. Ya, jadi kalian merancang bukti pengukurannya seperti apa. Gitu ceritanya ya. Sementara lain cerita kalau kalian bicara dari 1, 2 ya, mau menuju ke 3. Itu akan banyak merancang desainnya seperti apa.
ya. Bagaimana merancang strukturnya, bagaimana merancang job deskripsinya, gitu ya. Bagaimana merancang kalau bicara proses ya, kebijakannya, aturan mainnya, turunkan ke level prosedur, flowchart-nya seperti apa, gitu ya, standar template untuk inputnya, formulir-formulirnya seperti apa, cara mengisinya, kemudian pengolahan datanya di dalam aktivitas seperti apa, sampai dia akan menghasilkan kontrol output seperti apa berupa laporan-laporan yang terstandarisasi dokumennya seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian sampai menghasilkan bukti bahwa laporannya juga diisi. Nah, itu ya. Jadi ada nanti pembagian tugas dalam bentuk raci chart ya, dan juga ada ada yang namanya misalnya katalog layanan gitu ya, untuk membuktikan bahwa layanan IT-nya kalian sudah bisa petakan dengan baik seperti itu gitu ya. Nah, terakhir nanti di kontrol teknologi ya, kita akan bicara mengenai software apa yang bisa membantu agar si risiko ini bisa dimitigasi gitu ya, bisa di treatment ya. Nah, treatment itu disolusikan ya, dicari solusinya seperti apa. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Iya, Oke. belum ada, Pak. Belum ya. Oke, lanjut dulu Iya. ya. Nah, ini. Nah, sekarang ada satu hal ya. Ada satu hal. Ada satu hal di sini. Nah, sebelum kalian melakukan asesmen risiko ya, kalian harus pastikan pertama ya, ini kan yang pertama nih ya. Pertama, kriteria harus benar ya. Nah, kriteria harus benar artinya pada saat menentukan bicara probability ya, maka kalian harus lihat ini make sense nggak untuk organisasi kalian. Ya. Ini itu. Ini harus kalian tentukan gitu ya. Dalam jangka waktu 1 sampai kalau misalnya low itu kalau kejadiannya muncul di atas 3 tahun sekali. Kalau di antara 1 sampai 3 maka dia medium. Kalau dia di bawah 1 ya, di bawah 1 tahun misalnya dia disebut sebagai high gitu ya. Nah, ini bisa beda ya tergantung dari organisasinya ya. Jadi organisasinya nah ini ORG ya yang ada dari case ya. Ini akan menentukan seperti apa. Nah, ininya ya. Tiga-tiganya ini akan ditentukan dari case-nya seperti apa, gitu ya. Sama halnya dari case juga dan juga plus asumsi ya. Di sini kan ada asumsi, jangan lupa. Nah, ini ada asumsi ya. Saya tulis di sini asumsi. Ya. Nah, ini juga akan menentukan apa kedua-duanya ya. Akan menentukan juga kriteria untuk impact ya. Nah, ini dia ya. Di mana kita akan bisa lihat ya bahwa ini nilai besaran ini itu akan tergantung dari si organisasi ya. Seperti itu gitu. Nah, kalian lihat di sini kriteria awal ya di template bahwa low itu kalau di bawah 100 juta. Nah, ini pasti kebayang bahwa organisasinya sudah besar ya. Organisasi yang rela kehilangan 100 juta dan itu dianggap sebagai risiko ringan gitu ya, risiko rendah, itu pasti organisasi yang sangat besar ya. Kalau organisasinya masih cuman startup misalnya ya, cuman ada pada satu tempat gitu ya, kemudian belum punya cabang segala macam, 100 juta itu sangat berharga bagi dia gitu ya. Seperti itu. Nah, apalagi kalau kita bicara misalnya 10 miliar ya, 10 miliar. 10 miliar itu berdampak high ya bagi organisasi yang sangat besar gitu ya. Nah, bagi organisasi kecil jangankan bicara miliar ya, belum tentu penghasilannya pun mencapai angka 1 miliar 1 tahun gitu ya. Nah, makanya ini harus dituning ya angka ini gitu ya. Dari mana ya? Dari case-nya seperti apa dan asumsi yang kalian tulis ya di dalam tugas besar kalian. Sehingga kelihatan size dari organisasinya itu berpengaruh terhadap kriteria, probability maupun impact ya. Nah, kemudian probability dan impact itu kalian matrikskan ya, karena kalian bicara 3 kali 3, ini kan 3 ya. Ini juga 3, dua-duanya ya, makanya disebut matrik 3 kali 3 ya. Nah, ini kan ya, 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 akan menghasilkan 9 kuadran ya, atau 9 ya, 9 level. Seperti itu di mana hati-hati kalau perkaliannya sebetulnya
high dengan high akan semakin tinggi perkaliannya gitu ya. Tetapi kalau bicara level, maka levelnya akan semakin kecil atau semakin tinggi. Semakin tinggi itu angkanya semakin kecil sehingga kita beri angka 1. Ya, jadi kita beri angka 1 kalau probability-nya tinggi dan impact-nya juga tinggi gitu ya. Nah, ini terus kita lakukan ya. Jadi ke sini ke medium terus ke sini. Kemudian dari sini baru ke sini gitu ya. Tet ke sini. Nah, kemudian dari sini baru ke sini ya. Ya. Nah, Anda lihat kan gitu ya bahwa makin rendah dia makin tinggi nilai ininya ya kuadrannya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kalian golongkan ya, ada risiko low ya, ada medium ya. Nah, medium itu sampai ke 4 dan ada high ya. High itu sampai ke ini ya, 1 ya, 3 sampai 1. Nah, yang satu hal yang sering juga dilupakan adalah menentukan risk appetite ya. Jadi risk appetite ini penting, selera resiko ya. Ini risiko appetite ya. Nah, risk appetite ini selera risiko kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, selera risiko ini sebetulnya akan menunjukkan ya ambang batas toleransi resiko. Mana risiko yang masih bisa diterima kalaupun terjadi sehingga tidak perlu kita mitigasi, kita kasih treatment ya. Dan mana risiko yang tidak bisa kita terima pada saat itu sehingga mau nggak mau kita harus treatment, kita harus siapkan solusinya apa. Nah, ini harus kalian tentukan di awal ya. Let's say misalnya kalian tentukan bahwa appetite-nya adalah di sini batasnya misalnya ya. Seperti itu gitu ya sebagai risk appetite sehingga untuk semua resiko di antara 7 ya sampai 9 maka dia ada di bawah ambang batas risk appetite sehingga dia tidak perlu ya. Dia tidak perlu treatment ya. Ya, treatment itu nggak perlu di sini gitu ya. Nah, gitu. Nah, sementara kalau dia bicaranya 4 ke atas ya sampai ke 1, ini maka wajib ada treatment ya. Ini wajib ada treatment. Kenapa? Karena dia di atas ambang batas selera resiko. Kemudian ini adalah counting sifatnya ya, rekapitulasi dari hasil pelaksanaan asesmen resiko yang kalian lakukan di sini ya. Nih, karena ada 1 ya, 2, 3, 4 ya. Nah, makanya di sini akan muncul ya. Nah, di sini kan Anda lihat sini. Sini ada 1 yang ini ya, ini 2 ya, ini 2, 3, 5 ya dan 8 ya. Nah, ini kan dimasukin di sini nanti rekapitulasinya ya. 2, 3, 5, ini salah ya. Harusnya di sini, harusnya di sini 5 dan 8 ya. Nah, ini ya. Jadi ini rekapitulasi angkanya itu bukan kalian manual tulis gitu ya, tapi merupakan hasil otomatis script ya di Excel berjalan. Nah, kenapa 25%? Ya ini kan bicara persentase ya. Kalau ada 4 poin ya masing-masing kan 25%. Kalau ada 5 ya masing-masing 20% gitu ya. Sehingga nanti akan bisa dipersentasekan berapa resiko yang ada di atas high gitu ya. Berarti kan batasnya di sini. Dan berapa resiko ya. Nah, ini kan yang high, ini yang medium, dan ini yang low ya. Kalian bisa bikin pie chart nanti ya untuk melengkapi mana berapa persentase dan segala macam seperti itu. Nah, sementara ya tadi kan langkah 2 sudah menentukan matriks, langkah 3 juga sudah. Nah, langkah terakhir adalah treatment ya, di mana treatment ini datangnya dari sini. Ya. Ketika dia masuk kategori high dan harus di treatment ya di atas selera resiko ya, ini kan high, ini medium. Ya. Nah, tiga-tiga ini dia lebih besar dari apa? Risk appetite ya, dari ambang batas risk appetite. Nah, karena dia lebih besar dari ambang batas risk appetite, maka mau nggak mau harus di treatment ya.
Nah, di sini kebetulan treatmentnya dipilih mitigasi, mitigasi, mitigasi. Sebetulnya pilihannya ada banyak, ya. Nah, pilihannya itu ada 8, ya. Jadi ini semua adalah pilihan. Ya, ini ada 8, ya. Nah, ada 8 pilihan untuk kalian melakukan treatment resiko, ya. Ini kebetulan dipilih 3, ya. Kami 3 semuanya seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan ya apa yang dimaksud dengan avoid, transfer beserta contoh-contohnya sampai ke escalate, ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dia low, ya, dan kita sepakati ya bahwa dia di bawah risk appetite, ya. Nah, di bawah risk appetite ini, risk appetite, maka sesuai dengan kesepakatan kita di sini ya, kalau dia di bawah risk appetite, maka tidak perlu ada solusi ya. Jadi ini tidak perlu ada mitigasi, tidak perlu ada treatment gitu. Ya, ini kita kosongkan nanti seperti itu. Makanya nanti akan kelihatan. Kalau orang yang paham, grup yang paham, hasilnya akan nyambung ya dari awal banget sampai ke akhir banget itu, ke desainnya itu akan nyambung semuanya. Gitu ya. Kadang-kadang gini, ada desainnya tapi di sini nggak ada, ya di treatmentnya nggak ada, tapi di desainnya ada. Nah ini salah, ya tugas besarnya kurang nilainya. Kemudian di sini ada risikonya low, ya. Kemudian dia tentukan risk appetite-nya di low, batasnya ke medium, ya. Tapi dia tulis juga ininya, ya tipe mitigasinya, tipe treatmentnya sama deskripsi treatmentnya seperti apa. Berarti nggak paham bahwa kalau dia di bawah risk appetite, ya, artinya resikonya bisa ditoleransi, nggak perlu ada solusi karena nggak ada masalah. Gitu. Paham ya? Seperti itu. Gitu. Yang perlu disolusikan, dirancang, di follow up adalah yang ini. Gitu. Ya. Kenapa? Karena dia di atas risk appetite. Nah, ini menjadi solusi untuk menurunkan, ya, untuk menurunkan risk, gitu, ya. Risk level itu akan diturunkan dengan adanya solusi tadi, gitu ya. Nah, dengan menerapkan ini, dan dengan menerapkan ini, maka risiko akan turun sampai asumsinya ya, semua risiko akan masuk ke area di bawah risk appetite. Itu loh maksudnya ya. Jadi dengan menerapkan, mengimplementasikan ini ya, mengimplementasikan desain yang kalian rancang ini, maka si risiko ini nanti semua akan turun ke area hijau ini. Dan itu di bawah ambang batas risk appetite. Itu tujuannya ini ya, manajemen risiko. Yaitu menurunkan semua risiko sampai ke titik di mana itu bisa ditoleransi. Itu ceritanya. Oke? Nah, kemudian saya mau jelasin tentang ini, ya, risk treatment. Ya, di mana risk treatment ini sebetulnya terdiri atas 2 tipe, ya, risiko negatif atau risiko positif. Deskripsinya, definisinya adalah dikaitkan dengan pencapaian tujuan bisnis atau organisasi, gitu ya. Kalau ada resiko yang bentuknya pain point, ya, yang bentuknya rasa sakit, yang bentuknya bisa menghambat dalam mencapai tujuan bisnis, maka itu kita sebut sebagai risiko negatif, ya. Nah, ini risiko negatif. Nah, termasuk ini ya, both itu kan berarti negatif ya, risiko negatif maupun positif. Nah, sementara kalau resiko yang datangnya dari trigger event yang sifatnya berupa opportunity atau peluang ya bagi kita untuk mempercepat pencapaian tujuan gitu ya, maka itu disebut sebagai risk positif. Nah, ini ya. Nah, termasuk juga yang ada di sini ya, karena dua-duanya ini adalah negatif dan positif ya. Artinya kalau kita berhitung ya, treatment untuk risiko negatif itu ada 5 opsi ya. Yang pertama adalah avoid, transfer, mitigate ya, accept dan escalate ya. Sementara ya treatment untuk risiko positif ada 5 juga, yaitu exploit, sharing, enhance ya, dan accept dan acceptance ini dua-duanya gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba contohnya seperti apa sih biar kalian paham ya dalam melakukan asesmen risiko dan memperbaiki asesmen risiko sebelumnya. Avoid itu gini ya, menghindarkan kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi tadinya misalnya gini contohnya ya, ada satu risiko ya yang muncul dari kondisi gap ya dari maturity di mana
ada pengembangan yang dilakukan secara internal, secara in-source, yang ternyata memunculkan risiko terkait dengan security. Ya, banyak bolong, celah-celah yang bisa dimasuki oleh hacker ya untuk masuk ke dalam aplikasi yang dibuat oleh in-source tersebut, gitu ya. Sehingga supaya menurunkan resiko tersebut, karena dia berada risikonya di area tinggi atau menengah misalnya ya, hasil dari risk assessment dan dia di atas ambang batas risk appetite ya, tidak bisa ditoleransi, maka mau nggak mau ya si resiko negatif tersebut itu kan pilihannya ada 5 ya. Nah, kalau misalnya di avoid ya, maka dia akan memilih solusi yang lain yang berbeda dengan treatment yang sudah ada sebelumnya, yaitu berupa pengembangan sendiri ya. Nah, pengembangan sendiri bisa di-avoid dengan cara masih tetap pengembangan gitu ya, tetapi diberikan kepada pihak ketiga yang lebih ahli ya, yang memang software developer yang mumpuni, yang memiliki kapasitas memadai untuk membangun aplikasi yang baik. Ya, nah itu avoid ya, artinya yang tadinya dikerjakan oleh internal, kemudian dikerjakan oleh tim ahli ya, sehingga menjadi lebih baik hasilnya. Atau bisa jadi avoid-nya itu dengan cara ya daripada development lebih baik ya, development kan butuh waktu berapa bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan ke depan, bisa jadi 1 tahun baru jadi ya. Nah, bisa lebih cepat lagi, cari solusi yang lain ya. Misalnya dengan memilih aplikasi yang sudah jadi ya. Misalnya saya mau pakai ERP aja ya, si kuning atau si merah misalnya. Ya, kemudian si biru bisa jadi. Kalian terapkan langsung dikustomisasi karena ruang lingkupnya kecil ya. 1 bulan juga beres, cukup dikustomisasi saja. Jadi proses bisnisnya ngikuti proses bisnis ERP misalnya. Nah, itu juga avoid ya. Artinya risiko akan turun drastis ya karena kita menggunakan solusi yang sudah proven ya, dengan menggunakan tenaga ahli yang bisa mengembangkan aplikasi dengan baik dan pun penuh pengalaman ya, atau dengan produk yang notabene sudah proven di pasar gitu ya, sehingga resiko security-nya turun drastis dan masuk ke ambang batas selera risiko yang masih bisa ditoleransi ya, seperti itu gitu. Tetapi ingat satu hal ya, baik itu risiko negatif maupun itu risiko positif ya, kalau kalian treatment ya karena dia di ambang batas risk appetite, maka pasti akan membutuhkan sumber daya ya. Nah, ini satu hal. Jadi tidak ada yang gratis, pasti akan membutuhkan sumber daya. Ingat, sumber daya itu bisa berupa uang, bisa berupa barang, bisa berupa orang ya. Jadi 4W yang saya selalu ajarkan ya, ada brainware berarti kan butuh orang. Butuh orang pasti ada 2 tuh solusinya ya, apakah quantity, apakah quality. Ya, apakah nambah orangnya atau nambah kemampuannya. Atau bisa jadi dua-duanya, sekaligus nambah, sekaligus dilatih gitu ya. Seperti itu bisa juga gitu ya. Kemudian ada where yang lain, yaitu bisa berupa misalnya membeli data ya, data warehouse atau info gitu ya, atau bisa berupa membeli aplikasi software ya, atau bisa membeli hardware atau fasilitas gitu ya, infrastruktur. Seperti itu gitu ya. Nah, itu semua adalah sumber daya yang notabene tidak bisa gratis ya, pasti akan membutuhkan ini ya, akan membutuhkan biaya. Nah, karena sumber daya itu pada dasarnya adalah aset ataupun kapasitas ya. Kalau kapasitas kan adanya di orang. Kalau aset itu bicaranya perangkat ya, software, hardware, data dan segala macam seperti itu. Nah, itu contoh untuk avoid ya. Kemudian kalau transfer itu artinya kita berikan ya kepada pihak ketiga ya jika risikonya terjadi. Contoh misalnya ada proses IT ya, di mana kalau misalnya kita tadinya punya data center ya, kemudian kita pengen memiliki backup ya, agar continuity bisnis bisa terjamin ya jika ternyata data center kita down ya. Maka salah satu bentuk risk transfer itu adalah kita pengen DRC ya, atau data center cadangan, disaster recovery center, tetapi kita tidak investasi dengan membuat DRC sendiri yang notabene pasti akan sangat mahal. Kita sewa saja ya, colocation misalnya ya, atau bahkan bisa jadi cuma sekedar hosting, nempel atau numpang di server orang lain gitu ya, di ISP ya, di provider ya, di data center provider misalnya seperti itu. Gitu. Ya, nah itu ditransfer berarti ya.
Jadi risikonya ditransfer ke pihak ketiga, tadinya DC-nya atau DRC-nya kita plot di tempat kita tapi ternyata lebih mahal. Maka untuk mengurangi risiko mahal tadi ya, risiko sumber daya keuangan tadi, kita kasih ke orang lain yang lebih murah gitu ya, ke pihak ketiga. Atau kita kasih asuransi. Ya, jika kejadiannya terjadi dan terjadi kerugian finansial, walaupun tidak bisa berlanjut bisnisnya ya, tetapi kerugian bisnisnya diganti dengan sejumlah uang oleh pihak asuransi. Bisa juga seperti itu. Atau bisa jaga mirip dengan kondisi avoid tadi ya, di mana kita transfer resikonya ke pihak ketiga gitu ya, dengan sejumlah dana sehingga pihak ketiga yang mengerjakan dan kita bisa berlepas tangan ya dalam konteks mengelola resikonya. Tetapi tetap ya tata kelolanya, governance-nya, ya kita tetap harus punya tanggung jawab. Ya, accountability itu tidak bisa di-share. Ya, accountability itu bicara governance itu tidak bisa di-share. Tetap berada pada kita sendiri, walaupun kita kasih manajemennya ke orang lain. Ya, jadi manajemen ataupun responsibility itu bisa kita transfer ya ke asuransi, ke DRC, ke pihak ketiga. Tapi accountability ya penanggung jawab utamanya tetap ada di kita. Itu satu kunci di dalam risk governance dan management ya. Nah, kemudian contoh untuk mitigasi adalah dikurangin ya atau nama lainnya adalah reduction ya, reduksi dikurangi. Contohnya misalnya tadinya gini ya, kalian punya resiko misalnya ya menggunakan satu firewall saja gitu ya. Nah, karena menggunakan satu firewall ya, risiko security-nya itu muncul ya ketika ada pola-pola yang tidak bisa dikenali oleh firewall tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu dia tambah layer security-nya ya, misalnya dengan menambah firewall yang kedua dari produk yang berbeda ya, sehingga akan menambah pattern yang bisa di recognize ya, pola-pola serangan yang bisa di-recognize oleh alat pertama maupun oleh alat kedua. Kalau dijumlahkan kan jadi lebih luas coverage-nya. Nah, itu mitigate ya, jadi artinya dikurangi. Yang tadinya nggak pakai antivirus ya dan terpapar risiko terkait dengan virus, kemudian kita kasih antivirus ya. Nah, berupa software kan, berupa aset ya, yang notabene kan tidak gratis, sebetulnya harus dibeli minimal dengan effort kita. Ada software yang gratisan, tapi risikonya kan lebih tinggi dibanding software yang berbayar ya, seperti itu. Nah, itu mitigate ya, artinya dengan membeli kontrol ya, dengan menyewa kontrol untuk menurunkan resiko ya, level resiko itu mitigasi ya, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian itu risiko negatif ya. Kemudian risiko negatif juga bisa di-accept ya. Nah, ini accept. Accept ini mirip dengan konsep tawakal sebetulnya ya. Bagi yang muslim pasti tahu tawakal. Tawakal itu tidak boleh dilakukan tanpa ikhtiar ya. Nah, ikhtiarnya itu adalah avoid, transfer, mitigate dulu ya. Nah, kalau kita misalnya sudah avoid, sudah transfer, sudah mitigate, resikonya masih juga cukup tinggi dan belum bisa diterima, masih di atas ambang batas appetite kita, selera kita, maka di accept sisanya gitu ya. Atau kalau misalnya nggak punya dana, nggak punya sumber daya, nggak punya orang, ya nggak punya kapasitas untuk melakukan avoid, transfer atau mitigate, maka ya udah mau nggak mau kita berdoa saja dengan ya udah accept gitu ya. Tetapi kita sadar bahwa kita tahu resikonya seperti apa, ya resikonya tinggi, tetapi kita terpaksa terima karena kita nggak punya sumber daya ya untuk bisa memitigasi atau mentreatment resiko tersebut. Atau bisa jadi escalate ya, kalau misalnya isunya itu baru nyampe di level teknis IT gitu ya. Nah, kita bisa eskalasikan ke direktur IT, ke CIO ya atau ke CISO kalau konteks security keamanan informasi ya, atau kita kasih ke komite IT ya atau bahkan langsung ke direksi ya. Direktur IT-nya ada misalnya ya untuk memberikan apa ya, meminta arahan gitu ya. Ini ada kondisi di mana kita kekurangan budget ya untuk bisa memitigasi atau mentreatment resiko negatif nih, gitu ya. Nah, kemudian disampaikan risikonya seperti ini. Nah, kemudian minta budget lagi untuk bisa membeli kontrol ya. Nah, itu escalate namanya ya. Seperti itu gitu. Nah, itu risiko negatif. Sampai risiko negatif ada pertanyaan? Silakan.
Masih belum, Pak. Belum ya? Cukup jelas ya berarti ya? Iya. Oke. Iya, Pak. Nah, sekarang Iya, kita Pak. bicara risiko yang lebih susah ya. Risiko yang lebih sulit untuk bisa mengidentifikasi yaitu adalah risiko positif ya. Nah, risiko positif ini sebetulnya kebalikan dari risiko negatif ya. Nah, tadi juga definisinya kan, kalau kita kaitkan dengan pencapaian tujuan organisasi atau bisnis ya, maka risiko positif itu adalah opportunity atau peluang-peluang yang muncul dari trigger event ya, yang bisa mempercepat. Nah, ingat kalau tadi menghambat risiko negatif, kalau ini mempercepat ya pencapaian tujuan bisnis atau organisasi ya. Nah, caranya kebalikannya dari risiko negatif. Kalau risiko negatif itu kita pengen avoid ya, kita hindarin, maka kalau kita datang peluang ya positif, risiko positif, maka kita exploit ya. Avoid itu kebalikannya adalah exploit ya. Yang tadinya kita hindarin, sekarang kita datengin ya, itu namanya exploit. Seperti itu. Misalnya ya, ada peluang dari adanya regulasi IT baru nih yang mengharuskan kita menerapkan manajemen layanan. Nah, itu jadi peluang kan untuk kita mengarahkan direksi ya, memberikan masukan ke direksi maksud saya untuk mengeksploitasi opportunity ini gitu ya. Ini nih ada peluang gitu ya bahwa regulasi IT baru kita perlu terapkan ya. Kita bisa menghindar dari risiko negatif terkena penalti karena kita tidak patuh terhadap regulasi. Dan kalau kita terapkan regulasi ini dengan baik, ya kita jadikan kebijakan, kemudian jadikan standar yang baik di dalam pelaksanaan pengelolaan IT kita, maka kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya, kalau tadi menghindari biaya dengan adanya penalti, ya risiko negatif. Kalau ini risiko positif, ya dalam bentuk memberikan manfaat yang lebih dengan adanya opportunity yang kita jalankan, ya kita terima, kita exploit seperti itu. Nah itu namanya risiko positif yang di-exploit ya. Nah risiko positif juga bisa kita share, ya. Artinya gini, kalau misalnya ada peluang, ya ada peluang dengan adanya tadi misalnya ya regulasi IT, ya mengharuskan kita menerapkan framework ITIL untuk manajemen layanan misalnya ya. Kemudian menentukan target kinerja misalnya ya minimal di angka 3 gitu ya maturity-nya dari pemerintah misalnya mengharuskan seperti itu. Nah, sementara tadi ya manfaat IT-nya banyak ya dengan menerapkan manajemen layanan terlihat nanti nilai rupiah yang akan bisa kita dapatkan kalau kita bisa menjemput peluang tersebut. Nah, tapi ternyata ya tim internal kita tidak memiliki kuantitas ataupun kualitas yang memadai, tidak memiliki sumber daya memadai untuk mengeksploit resiko tersebut ya, peluang tersebut, resiko positif tersebut. Sehingga ya sudah kita share ke pihak ketiga gitu ya. Kita ajakin tim konsultan, "Hey tim konsultan, bantuin dong kita ya untuk merancang kebijakan ya dan juga prosedur yang memadai bagi kami ya agar kami bisa mengoptimalkan peluang-peluang yang ada dari regulasi IT yang baru ini. Ya, kami ingin mendapatkan manfaat ya dengan target nilai rupiah tertentu ya. Kami nanti bagi ya. Jadi nanti kita berbagi nih gitu ya. Anda akan mendapatkan bayaran dari kami karena semua treatment itu tidak ada yang gratis ya. Nah, di balik itu kami akan mendapatkan manfaat yang juga akan memberikan kami opportunity untuk mendapatkan rupiah tambahan bagi penghasilan perusahaan. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian satu lagi pilihannya adalah kebalikannya dari mitigate. Kalau mitigate kita kurangi resikonya sampai ke titik yang paling rendah ya. Nah, kalau kita bicara enhance ya, kebalikannya dari mitigate ya adalah meningkatkan resikonya positif ya, mengenhance resiko positif ya, agar kita bisa mendapatkan manfaat ya. Jadi yang tadinya kita ini ya, kita misalnya tadi terkait dengan dengan adanya peluang ya untuk patuh terhadap regulasi dan mendapatkan manfaat dari regulasi tersebut ya. Nah, kita enhance dengan cara apa gitu ya. Misalnya, regulasi tersebut tidak cukup gitu ya. Kita masih bisa mendapatkan peluang, opportunity, keuntungan yang lebih lagi kalau kita tambah ya, kita tidak hanya menerapkan ITIL, tapi juga kita terapkan juga PMBOK misalnya, kita terapkan juga COVID ya, ISO misalnya 27001 dan menuju kepada sertifikasi misalnya ya.
Sehingga atau ISO 20.000 ya menuju sertifikasi. Tadinya cuma sekedar best practice ya ITIL-nya dijalankan. Kemudian kita tambahkan dengan ISO 20.000 misalnya ya untuk manajemen layanan sehingga kita mendapatkan sertifikasinya gitu ya. Kita tidak hanya comply ikut kepada best practice dari ITIL, tapi sekaligus kita juga patuh terhadap standar internasional ISO 20.000 ya yang notabene sama dengan ITIL ya kontennya. Kemudian kita juga dapat sertifikasinya, sehingga dengan mendapatkan sertifikasi tersebut, kita bisa meningkatkan image perusahaan, ya, sehingga akan lebih banyak lagi klien yang mau datang ke kita karena mereka yakin secara keamanan maupun juga layanan itu bisa terjamin, ya, karena kita sudah standar internasional, gitu ya, kita tunjukin sertifikat ISO kita, gitu. Nah itu namanya enhance, ya, yang tadinya cuma sekedar ITIL, kemudian kita enhance dengan menambahkan sertifikasi ISO 20.000 yang notabene selaras dengan ITIL tadi ya. Nah, kemudian dengan adanya sertifikasi menambah peluang-peluang bisnis baru. Nah, itu namanya enhance gitu ya. Nah, itu risiko positif juga ya, artinya peluang yang kita optimalkan gitu ya. Nah, kemudian kita bicara pilihan yang dua lagi yaitu accept ya dan juga escalate ya. Sama sebetulnya prinsipnya. Cuman kita konteksnya bicara peluang, opportunity yang bisa kita tangkap ya untuk bisa mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Accept artinya sama ya, kita posisinya udah tawakal ya, berdoa sajalah gitu ya, karena kita mau exploit, kita mau share, kita mau enhance, kita ternyata nggak punya cukup dana untuk melakukan itu. Ingat, karena semua treatment itu pasti membutuhkan sumber daya. Nggak punya cukup sumber daya untuk itu, gitu ya, yang terpaksa kita accept. Ya udahlah, dapat syukur, nggak dapat juga nggak apa-apa. Nah, itu namanya accept. Ya. Tahu bahwa itu akan melewatkan peluang, tapi ya kita terima karena kita nggak punya sumber daya yang cukup untuk itu. Atau escalate, ya udah kita escalate, minta sumber daya kepada pimpinan kita. Ya pimpinan, ini ada peluang nih, kalau kita follow up opportunity ini, maka kita akan mendapatkan manfaat ini. Ya, kita akan mempercepat pencapaian tujuan kita ini. Gitu ya, dengan nilai sejumlah rupiah ini. Gitu ya. Nah, itu escalate. Ya, artinya kita minta sumber daya tambahan kepada pimpinan supaya kita bisa melakukan exploit, share ataupun enhance. Itu ceritanya, ya. Jadi tidak berdiam diri dengan accept, tapi kita escalate ya kalau memang diizinkan ya ditambah sumber dayanya oleh pimpinan. Gitu. Nah, itu kurang lebih ya risiko positif. Ada pertanyaan kira-kira risiko positif? Nggak ada? Enggak, Pak. Pak. Cukup Belum, Pak. ya. Oke, nanti kalian cari ya contoh-contohnya untuk konteks kalian ya. Seperti itu. Iya, Pak. Iya, Nah, jadi kemudian ya. Nah, ini ya. Nah, treatment ini ya seperti ini. Ya, contoh misalnya tadi ya. Dalam servis strategi ya, ternyata tidak ada orang yang melakukan tidak ada tadi itu servis strategi. Oh iya, strategi sumber dayanya nggak ada ya di dalam di dalam rencana strategis IT kalian gitu ya. Nah, ini kalau kalian mau mengidentifikasi resiko ya, maka identifikasi resiko, tolong di-mute dulu ya, itu ada suara-suara di background ya. Di-mute dulu supaya nggak mengganggu kita. Nah, oke ya. Nah, kalau mau bertanya boleh ya, dinyalakan lagi mic-nya ya. Nah, sekarang kalau ternyata dalam strategi sumber daya kita tuh nggak ada ya produknya, maka kita lihat ya kalau nggak ada strategi sumber daya di dalam rencana strategi kita lihat ya apa dampak paling ujung yang memungkinkan terjadi pada organisasi. Ya, resiko terjadi sehingga dampaknya terjadi. Ya, seperti itu. Nah, ingat kadang-kadang beginner gitu ya, yang awam gitu ya, masih pemula dalam melakukan manajemen risiko, itu tidak bisa membedakan mana temuan, mana risiko. Ya, kalau kita bicara, oh ternyata nggak ada strategi sumber daya, itu bukan risiko, itu adalah temuan, gitu ya. Nah, sementara kalau risiko itu adalah kalau tidak ada strategi sumber daya, ya apa dampak yang mungkin muncul, gitu ya, dari tidak adanya sumber daya tersebut, dari temuan tersebut, gitu. Nah itu
ya. Jadi harus hati-hati. Nah, itu namanya resiko. Makanya di sini kalau nggak ada strategi sumber daya nanti bisa menggagalkan pencapaian rencana strategis, kegagalan pelaksanaan akuisisi ya karena salah strategi. Harusnya di develop sendiri atau joint development dikasih ke internal ya sehingga nggak berjalan gitu ya, atau seharusnya udahlah kalau ini agak susah implementasinya, waktunya juga terbatas, ya udah kita kasih ke pihak ketiga yang sudah punya di pasar ya, yang kita sebut solusi COTS misalnya ya, sudah ada di pasar tinggal kita pakai ya, ERP misalnya segala macam gitu ya. Nah, ternyata salah jadinya ya, malah dikembangkan sendiri padahal diarahkan untuk ERP misalnya. Akhirnya gagal gitu ya. Nah, itu risiko yang mungkin terjadi ketika kita tidak punya strategi sumber daya untuk menentukan apakah mau in-source ya, apakah mau outsource, apakah mau co-source. Nah, sekarang ketika di assessment ya ternyata risikonya seperti ini sebagaimana yang tadi saya jelaskan ya. Posisinya high di atas risk appetite. Nah, kemudian ditentukan bahwa kita mau mitigasi. Ya, mitigasi kan berarti direduksi risikonya dengan cara membeli kontrol ya. Nah, sekarang kita fokus ya bahwa kontrol itu sebetulnya ada 3 jenis ya. Yaitu kontrol tadi apa? 1, 2, 3 ya. Nah, untuk sekarang kalian fokus ke kontrol yang pertama yaitu SDM ya. Nah, SDM dan organisasi. Kontrol yang kedua adalah kontrol proses ya. SDM yang kontrol yang ketiga adalah teknologi ya. Teknologi. Nah, ini ya. Nah, kalau bicara SDM, maka kalian fokus ya mitigasi seperti apa ya dalam bentuk SDM dan organisasi untuk bisa menghindari ya atau menurunkan resiko ini ya kesalahan atau kegagalan tadi ya, tidak ada produk yang kita sebut sebagai apa tadi strategi sumber daya ya seperti itu gitu. Nah, karena kita lagi fokus ke perencanaan solusi untuk SDM organisasi, maka kita fokus ke sini ya ke SDM. Nah, kita lihat ya, di dalam struktur organisasi kita ada nggak tuh orang yang memang ditugaskan untuk menyusun strategi sumber daya. Nah, kalau nggak ada, nanti pertanyaannya apakah solusi kuantitas atau kualitas ya? Apakah kita rekrut orang baru ya? Nah, orang baru nanti pilihannya apakah tenaga kontrak, outsource gitu ya? Atau ngerekrut orang untuk masuk ke internal kita. Kan itu pilihannya ya. Atau ya udah kerjaan untuk research strategis IT kasih aja ke konsultan biar diberesin sama konsultan, kita tinggal pakai aja, kan bisa juga seperti itu ya. Itu juga solusi SDM sama ya, karena SDM itu kan bisa dari insource, bisa dari outsource, bisa kerjasama bareng co-sourcing ya ataupun joint development. Nah, kemudian kalau ternyata memang nggak ada di internal, kalian rancang struktur organisasinya ya, tambahin posisi tertentu, jabatan tertentu ya, tambah orangnya, direkrut ya. Orangnya harus punya kapasitas seperti apa, harus punya sertifikasi apa dan segala macam gitu ya. Kemudian di dalam deskripsi kerjanya juga harus disusun ya. Oh, untuk jabatan tertentu yang baru tadi, maka deskripsi kerjanya harus seperti ini. Nah, kalian rancangin deskripsi kerjanya gitu ya. Kalian rancangin deskripsi kerjanya sehingga ada kejelasan apa yang harus dia lakukan ya, produknya apa saja, ada KPI-nya, target ada ininya ya, metrik kinerjanya dan ada angka kinerjanya ya atau target kinerjanya ya, frekuensinya seperti apa gitu ya. Nah, itu harus ada di dalam deskripsi kerja yang nanti kalian rancang ya. Ketika kalian mengusulkan adanya penambahan orang atau kasih ke pihak ketiga atau kerjakan bareng-bareng gitu ya. Nah, itu setiap solusi yang kalian pilih, rekomendasikan itu nanti akan ada konsekuensi ya, ada sumber daya yang harus kalian alokasikan, kemudian nanti kalian kasih rekomendasi perancangannya seperti apa, gitu ya, strukturnya berubah atau enggak, deskripsi kerjanya seperti apa perubahannya, dan segala macamnya, seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti minggu depan kita akan fokus ke yang kedua, yaitu proses ya. Nah, proses itu dari mulai kebijakan sampai ke ini ya, sampai ke prosedur ya dan service level ya. Ada katalog layanan, racicar dan segala macam. Kalau teknologi memilih software ya dan juga memilih dan juga menyusun ya turunan dari prosedur berupa instruksi kerja berdasarkan tools yang kita pilih tadi. Ya, seperti itu gitu.
Nah, itu ya kurang lebih ya. Nah, kemudian kita lihat ya contoh yang lain. Tidak tercapainya solusi optimal investasi karena tidak adanya feasibility study misalnya ya. Nah, ini resikonya. Nah, kemudian solusinya mirip seperti tadi kita arahkan ke SDM ya, perlu adanya orang dengan kapabilitas memadai segala macam. Kemudian nggak ada SLE atau OLE ya pada satu organisasi, maka risikonya apa? Berpotensi nggak terdeliver manfaatnya ya, karena nggak ada perjanjian seharusnya seperti apa target kinerja antara IT dengan pengguna. Nah, ini resikonya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, solusi SDM-nya apa? Sama ya. Di mana harus jelas ya, ada struktur terkait, kalau nggak dirangkap oleh pekerjaan yang sudah ada sebelumnya ya, label jabatan sebelumnya, tapi ditambahkan deskripsi kerjanya, diedit lagi, direvisi ya, seperti itu gitu ya. Nah, itu pilihan-pilihannya ya. Bisa di outsource ya, bisa dikerjakan bareng dengan pihak ketiga atau bisa kita kerjakan sendiri. Sama, semua risiko terkait dengan SDM pasti solusinya ke arah sana ya. Kemudian ini terkait dengan CSI ya, monitoring ya, monitoring. Nah, ternyata monitoring itu setelah kita assess risikonya low, di bawah risk appetite, sehingga kita tidak perlu ada mitigasi. Kita tidak perlu berpikir ya, kita perlu nambahin apa, karena nggak perlu, karena risikonya sudah diterima. Gitu. Ya, jadi ini kita hapus. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Nggak ada? Nggak ada ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke merancang. Sebelum masuk ke struktur organisasi ya, kalian harus menentukan dulu struktur organisasinya mau seperti apa. Model operasinya mau seperti apa. Ya. Nah, model operasi ini sebetulnya terbagi menjadi matriks ya, matriks model operasi. Kita perlu bicara di sini sentralisasi ya, kendali, sama skala ekonomi ya. Nah, dalam sumbu Y itu skala ekonomi. Kalau kita bicara kontrol ya, tersentralisasi, artinya pilihannya dua ya sini. Nah, apakah mau disentralkan kontrolnya ya, atau mau didesentralkan? Nah, ini akan terkait dengan 3 opsi ini ya, 3 opsi organisasi ya, 3 jenis organisasi lah ya. Ada organisasi tunggal ya, tunggal, dan ada organisasi pusat dan cabang ya. Jadi satu perusahaan, tapi dia ada pusat dan ada cabang ya. Dan ada satu lagi adalah organisasi yang dia punya induk perusahaan atau holding ya. Nah, plus anak perusahaan ya, atau kita sebut sebagai subsidiary. Seperti itu. Nah, ini. Itu ya. Jadi ada jenis organisasi tunggal, artinya dia hanya ada di satu tempat, ya, dia belum punya cabang ya. Ya di situ aja. Gitu ya, organisasinya kecil, nggak terlalu banyak orangnya. Atau bisa jadi dia ada pusatnya ya, kantor pusatnya misalnya seperti kantor pusat pos ya, ada di Jalan Banda. Ya, sementara cabangnya di seluruh Indonesia. Nah, itu adalah tipe organisasi yang kedua. Dan ada juga tipe organisasi yang ketiga ya, misalnya PT Telkom ya dengan anak perusahaannya. Misalnya ada Telkom Sigma ya untuk pengembangan sistem dan juga data center. Kemudian juga ada Telkomsel untuk ini ya broadcast ya, atau ini untuk sinyal seperti itu gitu ya. Nah, itu tipe yang ketiga organisasi itu gitu ya. Jadi kalian bicara di antara 3 opsi organisasi ini. Nah, kalau kita bicara sentralisasi kontrol ya, akan berbeda untuk 3 jenis organisasi ini gitu ya. Kalau kita bicara sentralisasi kontrol berarti kebijakan ya dan juga aturan-aturan main itu yang nyusun adalah kalau misalnya dia bicaranya organisasi tunggal ya, ini berarti bicara IT sama bisnis ya. Seperti itu gitu. Unit bisnis atau unit IT ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara unit bisnis ya, kalau organisasi tunggal ya, berarti
kebijakan cukup disusun oleh IT aja misalnya ya, bisnis nggak usah ikut-ikutan misalnya ya. Kalau untuk organisasi yang pusat dengan cabang, berarti kalau kita bicara centralized control, maka yang nyusun kebijakan peraturan itu cukup pusat aja. Ya, cabang ngikut aja, nggak usah bikin kebijakan. Seperti itu, ngikut apa yang didesain oleh pusat. Atau kalau bentuknya holding dengan anak perusahaan, maka yang nyusun kontrol itu adalah holding aja. Anak perusahaan ikut semuanya ya kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh holding seperti itu. Nah, itu pola-pola yang mungkin kita lakukan ya sesuai dengan jenis organisasinya. Seperti itu, gitu ya. Nah, sementara kalau kita bicara economies of scale ya, kita bicara pengadaannya mau seperti apa. Kan kalau kita bicara sumber daya ya, kita kan bicara aset ya sama kapasitas, kapabilitas ya. Maka pilihannya juga dua ya. Apakah kita mau, kalau tadi kan centralized control ya. Nah, ini centralized control dua-duanya. Atau kalau kita mau mengatur pengadaannya terkonsolidasi atau tidak, maka pilihannya ini ya, consolidated resources. Gitu. Nah, ini maksudnya gimana? Kalau consolidated resources artinya pengadaannya itu dikonsolidasikan di satu unit atau di satu tempat seperti itu. Misalnya ya, kalau untuk organisasi tunggal ya yang sederhana, maka pengadaan cukup di IT saja, misalnya ya. Orang bisnis nggak perlu ikut-ikutan pengadaan IT, ya cukup orang IT aja. Nah itu namanya consolidated resources untuk organisasi tunggal. Atau dikasih ke unit pengadaan, ya procurement, baik IT maupun bisnis nggak perlu ikut-ikutan gitu ya. Pengadaan semua di procurement aja lah gitu ya, seperti itu. Nah, atau bisa jadi ya, kalau misalnya kondisinya untuk organisasi pusat dengan cabang, maka resources-nya dikonsolidasikan di pusat ya. Jadi data center-nya ada di pusat, belanjanya juga ada di pusat gitu ya. Cabang itu hanya pengguna layanan saja gitu ya. Atau kebalikannya, kalau untuk holding ya sumber daya, maka yang namanya consolidated resources itu adanya di holding saja ya. Anak perusahaan semua ikut aja lah ya, IT-nya ada di pusat aja gitu ya. Contoh misalnya ya untuk anak perusahaannya Telkomsel ya, misalnya apa? Tikes ya. Sekarang jadi apa Tikes? Link aja. Nah, link aja ya. Link aja itu kan anak perusahaannya Telkomsel nih ceritanya ya. Telkomsel sendiri juga anak perusahaannya Telkom kan seperti itu ya. Jadi bisa ada cucu perusahaan juga, cicit perusahaan juga bisa ada ya seperti itu. Dan terus ke bawah. Nah, link aja misalnya ya, dia resources-nya mau dari Telkomsel ya atau dia mau beli sendiri dan bikin sendiri. Nah, kalau link aja saat ini dia setengah-setengah, bisa jadi setengah-setengah ya. Jadi ada yang di-provide oleh Telkomsel, misalnya jaringan gitu ya. Daripada menggelar jaringan sendiri, udah pakai aja yang sudah ada. Data center juga taruh aja di Telkomsel. Gitu ya infrastrukturnya, tetapi aplikasinya bikin sendiri, mengadakan sendiri. Nah, itu ya. Nah, itu namanya semi consolidated resources ya. Seperti kalau fully consolidated resources berarti semuanya ada di holding ya, seperti itu gitu. Nah, dari ada dua opsi ini, maka pilihannya kan apakah mau fully ya dua-duanya di centralize dan juga di consolidate, berarti pilihannya adalah pilihannya ketiga gitu ya. Atau mau kebijakannya aja yang dipegang ya, tapi kalau bicara pengadaannya udahlah masing-masing aja, kelola masing-masing juga, nggak usah sama pusat. Nah, pusat cukup kontrol kebijakannya aja, peraturannya aja. Ya, atau kebalikannya untuk kebijakan bisa masing-masing ya. Nih yang pertama satu gitu ya. Tapi belanjanya dikontrol oleh pusat misalnya atau satu unit terpusat seperti itu. Gitu atau oleh holding belanjanya gitu ya, nggak usah belanja sendiri. Ya, kalau kebijakannya silakan, butuh apa silakan identifikasi sendiri. Tapi belanjanya pusatkan gitu ya. Atau pilihan yang terakhir kedua nih. Ya, kebijakan bikin masing-masing, belanja masing-masing gitu ya. Bisa juga kan seperti itu. Gitu. Nah, ini ya, model operasi mau seperti apa yang akan kalian lakukan ya, diterapkan di organisasi kalian. Nah, nanti akan men-trigger munculnya pilihan seperti ini. Ya, kalau misalnya kalian tadi pilihnya consolidate centralized dan consolidate ya. Tadi kan ini pilihan yang ketiga ya.
Benar nggak? Nah, ini pilihan yang ketiga ya, deconsolidate centralize. Nah, ini pilihan yang keempat ya. Ini pilihan yang ke-1 ya, dan ini pilihan yang kedua. Ini kalau kita lihat tuh. Salah ya. Deconsolidate resources kebalik. Nah, ini 2 ya. Nah, ini 1 ya. Nah, gitu ya. 1 2 3 4. Nah, gitu ya. Consolidate, deconsolidate, ya, consolidate centralize atau deconsolidate centralize ya, seperti itu. Nah, dalam konteks IT plan ya, portofolio sama investasi, menyusun kebijakan dan standar, mengoperasikan dan juga melakukan monitoring ya. Kalau pilihan kita consolidate centralized, maka contohnya seperti ini ya. Yang melakukan induk sama induk ya. Seperti itu. Atau holding ya, atau unit IT semuanya seperti itu, gitu ya. Nah, itu consolidate centralized seperti itu. Gitu. Jadi ini satu paket nih semuanya. Kalian menandainya ya 3 misalnya pilihannya. Oke, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Jadi ada istilah centralized policy ya dan consolidate resources ya. Seperti itu. Ya, jadi tergantung nanti pilihan kalian untuk organisasi objek kalian mau yang mana ya. Nah, nanti ininya ditentukan ya. Mau pilih yang mana ini misalnya, berarti pilihan yang ketiga. Nggak ada ya? Nah, Iya, Pak. Nah, ini contoh model operasi ya. Ini bisa didetailin lebih lanjut ya. Untuk rencana IT, kebutuhan bisnis, investasi, arsitektur, kebijakan prosedur ya. Ini misalnya dibagi lagi rencana strategis, rencana operasional gitu ya. Kemudian layanan ya. Kemudian layanan grup, bisa layanan spesifik. Kemudian bisa wide, bisa spesifik. Ya, nah kemudian kalian petakan di sini ya, organisasi apa sih di dalamnya yang perlu muncul ya di organisasi usulan kalian ya. Kalau misalnya bentuknya holding, nah berarti ada holding ya, komite. Nah, kalau anak perusahaan ya, dia ada holding anak perusahaan, maka ada anak perusahaan, ada holding ya. Kalau nggak ada berarti ini cabang kan gitu ya. Nah, kalau nggak ada berarti ini jadi cabang ya. Seperti itu. Kalau misalnya ternyata nggak ada pusat dengan cabang, maka nggak ada cabang, yang ada adalah unit kan, unit kerja gitu ya, unit kerjanya gimana itu ceritanya ya. Nah, ini disesuaikan BP Holding, BP anak perusahaan perlu ada nggak? Oke ya, kalau lebih gitu. Nah, nanti di sini lihat ya, ada ini dimulai dari mengusulkan ya, mengusulkan, kemudian pada saat mengusulkan nanti bisa meminta rekomendasi ya dari C, atau sekedar melaporkan ya. Melaporkan itu apa nih? Oh, enggak ada melaporkan ya di sini ya, enggak ada info. Menjalankan nanti terakhir ya. Nah, kemudian mereview ya. Direview, kemudian nanti diputuskan oleh siapa. Setelah diputuskan ya tinggal dijalankan ya. Jadi ada kejelasan nanti siapa melakukan apa ya. Nah, ini matriks ya untuk membedakan personil. Oke, ya ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Pak, mau tanya, Pak. Silakan, siapa namanya? Greda, Pak. Sudah muncul videonya? Greda, Pak. Ya, mana videonya? Oh, ya ini ya. Gimana? Ya, Pak. Untuk badan pemutus ini, misal di satu perusahaan itu nggak ada anak perusahaannya, cuman berarti badan pemutusnya itu divisi di suatu organisasi, unit, dan pihak ketiga ya, Pak? Iya, jadi kalau nggak ada cabang sederhana gitu ya, maka memutuskannya bisa aja misalnya di IT doang bisa. Oke, baik Pak, makasih Pak. Ya, oke. Ya, jadi tergantung kondisinya. Yang jelas ada satu nanti yang bertanggung jawab untuk itu, gitu ya.
Komite sih tetap perlu ada, biasanya perwakilan dari direksi sama unit kerja yang lain ya, seperti itu. Ada lagi? Silakan. Lanjut ya. Yuk, nanti beda-beda nih. Jadi nggak mungkin tampilannya sama semua kayak gini ya. Pasti akan beda-beda. Dalamannya juga pasti akan beda. Ini harus disusun ya. Ini contoh aja nih. Ini harus disusun. Seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian ini struktur umumnya ya. Siapa yang pegang strategik, siapa yang pegang project, siapa yang pegang operation ya. Siapa yang pegang risk control ya. Kalau organisasi masih sederhana, maka risk management dengan audit bisa digabungkan jadi satu ya. Tapi kalau organisasi sudah cukup luas, maka ini harus dipisahin ya. Mana risk management, mana dia internal audit seperti itu. Kemudian chief IT ya, kalau ini holding sama subsidiary, kan beda lagi ceritanya kalau ini pusat dengan cabang misalnya ya. Nah, atau misalnya kalau cuman pusat doang, ada pilihan yang lain, sesuaikan dengan ini ya, sesuai dengan usulan strukturnya mau seperti apa gitu ya, karena ini kan belum tentu nih sama gitu ya, ini juga belum tentu sama. Oke. Nah, kemudian kalau bicara BPO ya dengan IT kan ini sifatnya koordinasi di antara keduanya ya, seperti itu. Kemudian ada chief IT, namanya bisa macam-macam, bisa kadif ya, bisa kepala unit misalnya ya. Kemudian di holding ya bisa manajer, di subsidiary misalnya ya, sub manager misalnya ya. Asisten manajer atau apa kan bisa beda-beda, tiap organisasi itu beda-beda ya. Steering committee misalnya perwakilan dari direksi, CIO ada di sana juga, CISO juga ada di sana. CIO dengan CISO bisa aja satu orang yang sama gitu ya, tergantung ya. Kalian menyederhanakannya mau seperti apa sesuai dengan organisasi case kalian. Nah, ini struktur generik untuk manajemen layanan ya. Nih, kalian bisa lihat ya, service strategi ada di sini ya. Ini kan terbagi dua ya. Jadi ada yang levelnya ini strategis ya dan juga taktis ya. Kalau ini operasional ya di sini. Ini S plus T sini adanya ya. Nah, di sini kan Anda lihat ya, service strategi itu mengcover ini ya. Juga mengcover aspek ini juga. Ya, kemudian kalau turunannya kan Anda bisa lihat ya. Ini, nah kalau stream project ya, nih kalau ini stream service, nah kalau ini stream aplikasi misalnya ya, seperti itu gitu. Nah di sini ada label project manager, ada business analyst ya. Nah kalau misalnya orang-orangnya cukup, bisa dibuat jadi dua pekerjaan ya, ada project manager dan business analyst. Kalau misalnya ternyata orangnya sedikit, ini bisa digabung ya, dirangkap oleh satu orang yang sama. Seperti itu. Ini juga sama ya, service manager, desk leader ya, staff sama macam. Kemudian ini ranah service strategi ya. Kalau ranah service transition ini ya. Nah, ini service transition ya. Oke, nah kemudian service design ya. Nah, ini service design. Oke, nah ini juga satu jabatan sendiri ya. Nah, bisa jadi ya. Nah, ini. Sama semua kotak ini bisa terdiri atas satu-satu kalau misalnya orangnya banyak ya. Tapi kalau nggak banyak ya, ya digabung-gabung aja lah gitu ya. Ini satu orang ya, ini satu orang. Nah, ini strategi, ini operation juga ada di sini ya, seperti itu. Gitu. Ini ada head of IT-nya ada di sini ya. Head of IT misalnya ya, dia merangkap CIO misalnya ya. Kalau misalnya strategis dia ada di level direksi. Kalau enggak dia melapor ke CIO ya, di atasnya bisa jadi ada CIO gitu ya. Tergantung nih. Kadang-kadang IT-nya di bawahnya direksi ya, seperti itu. Atau kadang-kadang namanya bukan CIO ya. Direktur IT dan operasi misalnya ya.
Nah itu beda-beda ya. Misalnya ini di IT ya. Jadi tidak kadang-kadang dir O dan TI misalnya ya, O dan TI. Jadi nggak cuman TI doang gitu ya, tapi dirangkap ya. Jadi di level direksi juga bisa dirangkap-rangkap seperti ini ya. Direktur keuangan dan IT bisa. Direktur SDM dan IT bisa juga ya. Ada juga contoh-contoh seperti itu ya, tergantung dari organisasinya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini tambahan ya, peranan generik ya. Jadi bisa di-breakdown lebih lanjut. Ini service strategi, ini desain ya. Transition, operation, sama service improvement. Nah, ini peranan-peranan yang bisa menjadi jabatan yang ada di organisasi masing-masing ya. Project manager, financial manager misalnya ya. Nah, ini kalian nanti tempatkan di sini gitu ya. Ini di mana pasnya gitu ya. Nah, masing-masing kan harus ada job desk-nya nih. Kalian harus searching lagi ya di buku service strategi, di buku service design itu kalian bisa ini ya, bisa lihat di situ product manager itu apa sih ya yang dilakukan dia, itu ya detailnya seperti apa. Nah, kemudian contoh deskripsi kerjanya ya. Jadi setelah ada personilnya seperti apa yang kalian usulkan, maka kalian buat deskripsi kerjanya ya. Siapa atasannya, ya di labelnya apa jabatannya, kemudian siapa atasannya, kemudian timnya itu siapa saja ya. Ini kan ada 3 orang ceritanya ya timnya seperti itu. Kemudian tugas pertama ngapain ya. Tadi kan misalnya perencanaan strategis, tugas kedua, tugas ketiga ya, tugas 4 ya. Kemudian setiap tugas ini dia ada KPI-nya. Gitu ya. Jadi ada beberapa KPI. Nah, kalau KPI itu metrik ya, alat ukur. Nah, alat ukur kan perlu diukur ya. Nah, makanya nanti harus ada frekuensi atau di sini tuh nama lainnya target ya. Nah, ini ada target. Nah, misalnya 5 tahunan ya, ini ada targetnya. Kemudian juga jangan lupa ya, kompetensi juga harus diatur ya. Kalau ini kan cara ininya ya, apa saja yang harus dikerjakan ruang lingkupnya. Nah, kompetensi juga bicara pelatihan dan juga sertifikasinya, gitu ya. Misalnya butuh ilmu enterprise arsitektur, sertifikasinya TOGAF, misalnya atau CITA ya. Nah, kemudian IT data governance ya, misalnya COBIT atau CDMP dan segala macamnya ya. Nah, ini tergantung dari posisinya, kita lagi mengatur posisi yang mana ya. Kalau yang lebih teknis ini ada ya contoh yang lain. Kepala seksi IT dia tidak punya tim ya, ternyata walaupun dia kepala seksi TI. Oh, ini seksi pelayanan ya, artinya staff ya, staff pelayanan. Dia tidak punya tim ya, kemudian dia punya atasan langsung adalah kepala bagian operasi. Nah, kemudian atasan tidak langsung sebelahnya kepala bagian operasi ya, kan biasanya ada kepala bagian yang lain ya, kayak misalnya ini. Nah, kayak misalnya ini. Nah, let's say misalnya ini adalah kepala bagian. Ya, ini kepala divisi, ini kepala unit, ini CIO kan gitu ya. Nah, di sebelahnya kan ada lagi nih tetangganya ya. Nih, tetangganya. Ini kan satu level sebetulnya ya. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, belum ada, Pak. Ada. Silakan yang mau bertanya, nyalain videonya, nyalain suaranya ya. Ada? Pak, tanya Pak. Siapa? Reda Pak. Tidak ya. Oke. Untuk slide yang sebelumnya Pak. Slide yang mana sebelumnya? Yang struktur. Bentar ya. Yang mana? Nah, ini. Ini. Iya. Iya Pak. Sebentar. Nah, ini Pak, ini Pak. Tadi ada. Ini juga kita buat sendiri Pak. Iya. Ini generik ya. Kalian nggak boleh sama dengan ini. Ini contoh aja. Ya. Termasuk yang CIO dan CISO tadi Pak. Iya. Itu juga kalian harus tentukan butuh nggak di sana. Dan kalian kan fokus strukturnya itu fokus ke
usulan untuk kalian ya. Jadi kalau misalnya ini struktur IT asalnya seperti apa gitu ya, maka perbaikannya kalian hanya fokus kepada domain masing-masing ya. Jadi kalian jangan mengusulkan di luar domain kalian karena kan tidak ada justifikasinya ya. Kalian kan melakukan asesmen di level service strategi ya misalnya ya. Tentu jangan mengusulkan munculnya programmer gitu ya kalau kita bicara service strategi. Gitu ya. Service strategi kan di sini nih tuh orang-orangnya ya. Seperti itu gitu. Nah, kalau kalian konten service design, maka jangan mengusulkan perbaikan di sisi yang lain, ya. Operation misalnya, desain dengan operation kan beda. Transition dengan operation juga beda. Seperti itu, gitu ceritanya. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi, silakan. Cukup? Iya, cukup kayaknya. Cukup ya. Nah, ya udah. Kalau cukup ya, berarti kita inikan dulu ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ada yang mau bertanya di chat? Berarti untuk minggu ini yang dikumpulkan bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya ya sesuai dengan yang ada di sini, ya. Nih. Nih. Perancangan solusi SDM ya. Pemilihan model operasi, penyesuaian struktur ya berdasarkan pilihan model operasi dan hasil asesmen risiko TI sebelumnya. Kemudian penyusunan deskripsi kerja SDM TI berdasarkan penyesuaian struktur organisasi TI tadi. Gitu ya. Nah, jadi yang wajib itu ini ya, perancangan solusi sama cicilan PowerPoint ya. Tapi bisa jadi kan kalian karena baru ngerti ya asesmen risiko yang benarnya seperti apa, kalian perbaiki lagi asesmen risikonya kan? Kalian submit lagi nanti file Excel asesmen risikonya. Nah, jadi bisa kirim yang minggu lalu, Pak? Boleh kirim minggu lalu ya. Kemudian ternyata hasil asesmen risiko ini karena setelah kalian lakukan ternyata terlalu luas gitu ya. Karena asesmen maturity-nya kebanyakan di angka 1 misalnya ya, sehingga akhirnya semua harus didesain. Nah, kalian bisa mundur lagi ke belakang ya, asesmen maturity-nya bisa kalian sesuaikan. Tapi ingat, menyesuaikan asesmen maturity juga harus menyesuaikan apa? Asumsi ya. Jadi asumsinya harus kalian sesuaikan lagi. Karena kan kita simulasi ini ya. Jadi artinya kita lagi merancang sesuatu yang masuk akal gitu loh ya. Jadi kita mundur lagi ke belakang nggak apa-apa gitu ya. Karena kita tidak lagi mengurusi objek yang real. Ini lebih supaya kalian memahami bahwa dari mulai asesmen maturity, dari mulai case ya, case, kemudian asumsi, kemudian asesmen maturity, kemudian asesmen resiko, ya, kemudian risk treatment plan, ya, kemudian perancangan ya, solusi SDM dan organisasi, perancangan proses, kebijakan sampai prosedur sampai juga produknya, kemudian juga perancangan teknologi ya, pemilihan teknologi, kemudian penyusunan instruksi kerja ya. Nah, itu semua adalah satu kesatuan yang utuh ya, saling terkait satu sama lain ya. Nggak boleh nggak nyambung ya. Jadi nanti di trace back dari awal sampai akhir kelihatan nyambung nggak gitu ya. Seperti itu. Itu makanya perbaikan-perbaikan produk-produk sebelumnya boleh karena justru itu memang benar ya kalau ternyata ada yang ngaco ke belakang gitu ya. Seperti itu. Ini namanya iterasi, wajar ya. Ini perbaikan. Mundur lagi ke belakang, perbaiki lagi, maju lagi gitu ya sampai kalian menemukan formula yang paling pas gitu. Oke? Jelas? Pak, jelas. Oke, ada lagi? Jangan salah posting ya, jangan posting di sesi minggu depan ya. Kemarin kan ada yang salah ya dan nggak ngirim lagi ke saya tuh, siapa tuh saya lupa namanya, Yosefin atau siapa ya. Seperti itu, nggak email lagi ke saya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya, cukup, Pak. Nah, ya udah, kita sekarang checkpoint ya, kita absen lagi terakhir. Oke, kita lihat dulu di sini ada siapa saja. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke, silakan muncul video. Munculin videonya semuanya supaya nggak ada yang cuman connect doang terus ditinggalin laptopnya ya. Munculin Ya, video semuanya seperti itu. Iya, Pak, siap. Oke. Ya, munculin video semuanya. Pak, saya Navio itu kameranya lagi nggak bisa, Pak.
Ya nggak apa-apa, kamu kasih keterangan aja di Telegram ya. Saya nggak bisa kamera. Oh iya, Pak. Tuh ya, yang bisa video ya, Pak, harusnya banyak ya, karena kan bisa pilih pakai handphone juga toh. Kalau handphone kan pasti ada videonya, nggak mungkin nggak ada ya. Seperti itu. Kalau yang nggak bisa pakai laptop ya, Anda bisa connect ke Zoom itu pakai handphone ya, dan di handphone itu pasti bisa video. Nggak mungkin nggak ya. Kalau handphonenya ada kameranya. Aduh, kalau nggak ada kamera zaman sekarang kasihan bener deh ya. Iya, Pak. Ya. Nggak apa-apa yang sekarang nggak ada kameranya. Lucu Agung ya. Oke, ya. Oke, semua muncul ya. Saya bisa lihat di sini yang ada kamera kan bisa munculin video, berarti dia memang hadir ngikutin ya. Seperti itu. Saya capture dulu ya. Iya, Pak. Oke. Teman saya yang nggak masuk gimana Pak? Listriknya mati Pak. Listriknya mati. Ya, membuktikan listrik mati gimana caranya? Ya nggak ngerti itu Pak. Kan bisa pakai HP, Jeng. Bisa Tapi pakai kuotanya HP. habis Pak. Makanya udah ada slot dari Tell You. Ayo. Ya. Udah ada ya? Udah ada. Belum dapat, Pak. Hah? Belum dapat saya, Pak. Ya, harus diadakan dong, diusahakan. Belum dapat, Pak. Seperti itu. Ya, harus diusahakan. Semua hal harus diusahakan ya. Oh iya, siap, Pak. Di belakang ada. Ya, sekarang saya munculin di mana di sini ya. Oke, saya munculin di kelas 3 ya. Oke. Mana? Oke, silakan ya. Sila di recheck lagi. Ya, saya ambil HP dulu. Pak mau nanya boleh Pak? Ya, boleh. Ya, Pak, silakan. kan misalnya kan kita kan untuk tugas kemarin ada perbaikan, atau untuk tugas ini ada template-nya atau gimana nggak? Ada nggak Pak untuk template-nya? Atau nggak ada? Template-nya ya yang ada di itu PDF-nya itu. Oh, yang di dalam PDF-nya itu Pak. Nah, ini kan struktur organisasi kan ya template PDF aja lah dilihat ya. Struktur organisasi kan bisa bikin organigram ya, mau bikinnya di PPT masukin ke doc bisa gitu ya, atau kebalikannya gitu ya. Kalau tabel-tabel kan tinggal diikutin aja tabelnya ya. Template struktur, template deskripsi kerja sih ada ya, nanti saya bisa share ya. Seperti Iya Pak. itu. Terima kasih Pak. Ya, Pak, makasih Pak. Oke. Pak, punten Pak. Itu saya nggak masuk Apa? di Putus-putus. Screenshot. Screenshot video. Nggak ada di sini, nggak ada screenshot. Ya, Kalau nggak ada screenshot ya kalian konfirmasi di Telegram. Saya nggak ada di screenshot ya. Oh, iya sih, Pak. Bilang. soalnya itu fotonya Kalian lihatnya kan di sini, di chatnya ya, di chatnya. Karena memang tidak saya geser kan videonya. maksudnya Nah, kalian lihatnya di sini partisipan ya. Sinyal lu busuk Dok, sumpah Dok. Oh iya Pak. Nah, di sini kan kelihatan Putus tahu nih. dong suaranya. Kalau yang ada video kan kelihatan nih videonya lagi aktif ya. Nih seperti ini. Kalau videonya lagi aktif berarti ya dia ada kan gitu ya. Kalau yang nggak aktif ya konfirmasi ya. Saya nggak aktif karena saya misalnya kamera lagi rusak atau apa gitu ya, atau Iya Pak. ya. Gitu. Karena kemarin ada beberapa case ya online tapi ditinggal ya, nggak bilang ke saya ditinggal ya. Kalau alasannya praktikum sih nggak apa-apa gitu ya, tapi ditinggalnya untuk kegiatan yang lain ya kan berarti tidak hadir jadinya kan. Siapa tuh? Ada kemarin yang hadir di full itu ada beberapa grup yang saya panggil nggak ada orangnya. Ya kan? Sekarang di screenshot lagi aja, Pak. Ya Pak, coba di screenshot ulang Pak. Kenapa? Itu Di screenshot ulang, Pak. Kalau yang memang ini tinggal konfirmasi aja di Telegram. Sekali lagi screenshot Pak. Tinggal di Telegram aja seperti itu. Karena ini saya nggak bisa ngatur videonya, nggak tahu kenapa ya videonya jadi ada area hitam ini seperti itu. Area hitam. Ini di atas nih. Tuh, nih ya. Jadi melebihi layar saya nggak bisa ngatur video seperti itu. Paling bisa lihatnya yang di chatnya aja di sini.
Yang tadi tercapture kan di sini, yang saya lihat di sini nih. Iya, Di sini Pak, nggak ada nanti nama-namanya juga. konfirmasi. Ya, nah, kamu cek aja Ya. nanti ya. Oke. Oke, silakan. Ada lagi? Ada 41 orang yang jelas ya, saya lihat di sini. Enggak ada, Pak. Ada yang chatting juga. Video saya nggak bisa, Dimas ya. Dimas konfirmasinya jangan di sini, di Telegram ya. Karena begitu ini di close, hilang nih chattingnya ya. Kalau di Telegram kan saya bisa baik, baca Pak. ya. Seperti itu. Oke, cukup ya? Iya, Pak. Baik ya. Kalau kasih, gitu, Iya, Pak. saya ucapkan selamat bertugas ya. Semoga penjelasan saya cukup memadai. Kalau masih ada yang belum clear ya, silakan Anda tanyakan. Boleh japri ya. Saya mute dulu semuanya ya. Iya, Pak. Nah, boleh japri, boleh ini ya, boleh forum langsung, nanti saya jawab di forum ya, seperti itu. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa ya, baca LMS ya, posting yang benar, targetnya juga lihat besok maksimal ya di hari Minggu. Seperti itu. Gitu. Kalau di Baik, Pak. itu nanti ada kategori terlambat masalahnya ya. Seperti itu. Oke, ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ini udah kelar kan? Udah kelar.